Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang anatomi ginjal dan sistem urinaria. Namun sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Enji Sopiana Tumanggor dengan NIM 24111111200007. Saya merupakan mahasiswa baru FKG 2024. Sistem urinaria. Sistem urinaria adalah struktur organ yang berfungsi untuk menyaring sekaligus membuang zat limbah dengan mengeluarkan urin. Jika fungsi sistem urinaria tidak berfungsi atau bermasalah, maka racun dan limbah tidak dapat dikeluarkan dan mengendap di dalam tubuh sehingga menimbulkan berbagai penyakit baik pada sistem urinaria maupun penyakit yang bersifat sistemik. Sistem urinaria terdiri atas beberapa organ, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Organ sistem urinaria yaitu yang pertama dua ginjal kanan dan ginjal kiri yang merupakan organ penyaring darah. Yang kedua yaitu dua ureter kanan dan ureter kiri yang merupakan saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga yaitu kandung kemih, organ yang menampung kencing atau urin. Yang keempat yaitu uretra. Uretra merupakan bagian paling bawah yang merupakan tabung yang terhubung ke kandung kemih yang memungkinkan air seni keluar dari tubuh. Organ yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah organ berbentuk seperti kacang yang terletak di daerah retroperitoneal atas perut. Ginjal terletak di bawah diafragma, satu di setiap sisi tulang belakang. Ginjal berada tepat di bawah tulang rusuk. Masing-masing ginjal memiliki lapisan jaringan endokrin yang kecil namun penting yang disebut sebagai kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon steroid penting bagi tubuh. Ginjal kanan terletak sekitar 1 cm lebih rendah dari ginjal kiri. Jadi ginjal kiri letaknya lebih ke atas daripada ginjal kanan. Dapat dilihat pada gambar, ginjal kiri itu lebih tinggi daripada ginjal kanan. Ginjal bekerja sangat keras menyaring sekitar 120 hingga 150 liter atau 113,6 hingga 141,95 liter darah per hari yang menghasilkan sekitar 1 hingga 2 liter atau 0,95 hingga 1,95 liter kencing setiap harinya. Ini merupakan struktur ginjal yang terdiri atas renal cortex, renal medulla, renal papilla, renal piramid, renal column, fibrous capsule, minor calyx, major calyx, ureter, renal pelvis, renal vein, renal artery, dan hilum. Organ yang kedua yaitu ureter. Ureter adalah suatu saluran berbentuk pipa atau silinder yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Saluran ini merupakan sambungan dari pelvis renalis kemudian berlanjut ke hilus ginjal, lalu menuju distal dan berakhir di kandung kemih. Ureter terdiri dari dua saluran pipa yang masing-masing berada di sisi ginjal kanan dan kiri, di mana kedua saluran ini menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20-30 cm, sedangkan rata-rata diameternya dimulai dari 0,5 cm dan maksimal 1,7 cm. Ureter sendiri memiliki tiga lapisan dinding yang tersusun atas sel-sel transisional di lapisan mukosa bagian dalam. Otot polos sirkuler dan longitudinal di bagian tengah, dan jaringan fibrosa atau jaringan ikat pada bagian luar. Nah, pada bagian pertama tadi lapisan mukosa dan bagian yang di tengah yaitu longitudinal, dan pada bagian terakhir yaitu jaringan fibrosa. Ini merupakan struktur dari ureter, yaitu ureter kanan dan ureter kiri yang menghubungkan antara ginjal dan kandung kemih. Berikutnya yaitu organ kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga dan elastis di bagian bawah perut yang menyimpan urin yang sebelum keluar dari tubuh melalui uretra. Jadi kencing kita itu sebelum keluar itu masih terkumpul di kandung kemih. Kondisi yang memengaruhi kandung kemih meliputi inkontinensia, sistitis, dan batu kandung kemih. Kondisi tersebut dapat membuat buang air kecil terasa nyeri, sulit, atau tidak terkendali.
Kandung kemih terletak di bagian bawah perut. Dapat dilihat ini merupakan kandung kemih yang pada bagian bulat ini dan dengan organ lain di tulang pinggul yang menjaganya tetap di tempatnya. Jadi sekumpulan kandung kemih ini terletak di bawah perut dan dikelilingi sekumpulan jaringan yang menghubung kandung kemih dengan organ lain dan tulang pinggul yang menjaganya tetap di tempatnya. Berikut merupakan tempat atau letaknya kandung kemih, yaitu untuk pada pria sendiri bentuknya seperti ini dan untuk pada wanita yaitu bentuknya seperti ini. Nah, yang membedakannya itu pada bagian kandung kemih untuk pada pria itu masih terdapat prostat dan untuk wanita tidak ada. Dan kandung kemih pada wanita pada pria langsung mengarah ke prostat dulu baru ke uretra, sedangkan pada wanita itu kandung kemihnya langsung menyambung ke uretra. Selanjutnya yaitu uretra. Uretra adalah saluran tipis yang menghubungkan kandung kemih dengan meatus uretra, di mana meatus uretra adalah lubang kencing yang terletak di bagian ujung sistem perkemihan. Saluran ini memiliki panjang yang berbeda antara pria dan wanita. Pada pria, saluran uretra memiliki panjang sekitar 20 cm dan pada wanita panjangnya sekitar 3-4 cm. Uretra terdiri dari dua jenis sphincter atau otot berbentuk cincin yang berperan sebagai katup, yaitu sphincter uretra internal di dekat kandung kemih dan sphincter uretra eksternal yang berada di dasar panggul. Uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Ketika urin mencapai uretra, otak akan mengirimkan sinyal ke otot kandung kemih untuk mengencang atau kencing kita keluar gitu. Jadi uretra ini merupakan organ terluar yang dimana kencing kita itu keluar pada organ uretra. Uretra pada pria itu dapat dilihat pada gambar yang seperti ini, dan uretra pada wanita dapat dilihat pada gambar yaitu seperti ini. Proses pembentukan urin. Urin adalah hasil sisa proses metabolisme yang diproses di dalam ginjal dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau sekreksi atau disebut pengumpulan. Proses yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Proses pembentukan urin pada tahap ini dilakukan di dalam ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh jika tidak disaring. Tahapan ini terjadi di dalam badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus yang dibungkus kapsul Bowman. Kantong pelindung yang sekaligus menampung hasil filtrasi, glomerulus bertugas menyaring protein dari darah dan limbah agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urin di dalamnya merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Tahap yang kedua yaitu reabsorpsi. Sebagian besar hasil penyaringan ulang atau penyaringan awal tadi pada tahap kedua ini dilakukan penyaringan ulang, yaitu urin primer akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal, nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan zat gizi lain yang diperlukan tubuh akan diserap kembali ke aliran darah di kapiler mengelilingi tubulus. Setelah itu, air bergerak secara osmosis dari terkonsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Hasil dari proses nantinya akan disebut sebagai urin sekunder. Tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir yaitu sekresi atau augmentasi. Sekresi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Proses ini dapat menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh, sekaligus keseimbangan elektrolit dalam darah. Dalam tahap sekresi, urin sekunder hasil reabsorpsi
akan mengalir langsung ke tubulus distal dan tubulus pengumpul. Di saat yang sama, zat-zat dengan konsentrasi tinggi seperti kalium dan kalsium yang berasal dari pembuluh kapiler juga mengalir ke tubulus. Setelah itu, urin mengalir ke bagian tengah ginjal, lalu ke ureter, kemudian disimpang di kandungan kemih. Urin dalam kandung kemih akan mengalir ke uretra saat buang air kecil. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem urinaria. Gangguan pada sistem urinaria yang pertama yaitu sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik ini merupakan kondisi di mana kadar protein dalam urin mengalami peningkatan. Kondisi ini terjadi karena kerusakan di nefron, ginjal yang fungsinya menyaring limbah dan cairan berlebih dari darah. Pasien dengan sindrom nefrotik umumnya mengalami pembengkakan pada bagian-bagian tubuh. Sindrom nefrotik dapat merupakan masalah bawaan akibat kelainan membran atau akibat penyakit autoimun dari metabolik atau SLE, diabetes, amyloidosis, dan lain-lain. Penyakit atau gangguan yang kedua yaitu inkontinensia. Inkontinensia urin merupakan kondisi yang banyak dialami oleh lansia. Jadi, kondisi-kondisi ini pada umumnya terjadi pada lansia. Kondisi ini terjadi ketika fungsi saraf atau otot kandung kemih dan saluran kemih mengalami gangguan sehingga proses buang air kecil tidak terkontrol dan sering menyebabkan penderitanya mengompol. Jadi kalau lansia itu pada umumnya sering mengompol. Nah, itu karena inkontinensia. Yang ketiga yaitu infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah infeksi yang umum terjadi di sistem urinaria yang merupakan infeksi dapat terjadi pada saluran kemih hingga ginjal. Pada kasus ini, wanita memiliki risiko lebih besar. Jadi, penyakit infeksi saluran kemih ini risikonya atau pada umumnya terjadi pada wanita yang mengalami ISK daripada pria. Jadi, dibandingkan wanita dan pria, kondisi ini lebih umum terjadi pada wanita karena ukuran uretranya yang pendek. Yang keempat yaitu batu saluran kemih. Batu saluran kemih terbentuk dari endapan mineral pada urin yang mengkristal pada sistem urinaria. Contohnya seperti batu ureter, batu ginjal, atau batu kandung kemih. Makin besar batu yang terbentuk, maka risiko timbulnya penyakit akan semakin tinggi pula. Yang berikutnya yaitu sindrom nefritik. Sindrom nefritik merupakan peradangan yang menyebabkan ginjal mengalami pembengkakan. Kondisi ini bisa mengakibatkan nyeri pinggul, nyeri saat buang air kecil, hingga merupakan warna urin menjadi kemerahan atau keruh. Nyeri perut dan pinggang serta membengkaknya di bagian wajah atau kaki. Sindrom nefritik dapat dipicu oleh riwayat infeksi dan peradangan. Gejala yang terakhir yaitu uretritis. Uretritis adalah kondisi ketika uretra mengalami peradangan. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri yang berkembang di saluran kemih. Beberapa gejala uretritis diantaranya rasa nyeri serta meningkatnya frekuensi buang air kecil. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian kata atau kalimat. Sekian dari saya, terima kasih.